Kalau naik gunung gue jujur, belum pernah. Tapi yang lumayan sering itu bini gue, Indah sering, istri gue sering. Ya kalau teman-teman gue juga ngeliat pada posting-posting naik gunung dan dengar-dengar ceritanya juga ya dari cerita aja sih. Kalau untuk pengalaman langsung yang hiking sih belum. Tapi dengar cerita dari istri sendiri seperti apa? Ya cerita-cerita gitu aja sih, maksudnya paling kayak ada ya kita intinya yang benar-benar emang harus dijaga etika moral di sana, jaga omongan. Mau gimana pun kan kita harus saling menghormati. Mau gimana kan gunung ya alam juga gitu, harus bener-bener manner kita harus di sana, jaga lisan, jaga perbuatan gitu. Dan biasanya di sana kalau gunung nanjak itu biasanya ya terlihat sifat asli orang itu biasanya gitu. Tapi pernah diajak sama istri untuk naik gunung? Sering. Gue pernah diajak, paling gue bilang gue di hotelnya aja deh, nanti gue ngawasin pakai drone. Kenapa emang takut? Emang bukan takut, jadi emang belum kena hobinya aja gitu. Kalau istri Indah memang dia hobi hiking. Nanjak. Belum. Kalau Indah tuh semua udah hampir macam-macam sih, Gunung Semeru pernah, terus apalagi ya di Surabaya. Gue lupa deh nama gunung, cuman dia lumayan sering. Berarti emang Kak Iqmal lebih suka naik ke pantai gitu ya? Gue lebih suka, sebenarnya gue tuh lebih suka healing yang berbau olahraga. Gitu, kayak bisa gini sepak bola, terus sekarang pedal, terus sepeda, lebih ke ini sih olahraga yang traveling atau ininya dilakuin di olahraga. Kalau Indah ya paling padel ini bareng kita, terus ya dia masih hiking gitu. Pantai juga tergantung juga di mana, dan sekarang juga bareng sama istri, ayo kita mantai gitu. Tapi takut nggak sih, ibaratnya kan istri kan suka naik hobi gunung nih, kan ada berita juga kemarin kan sampai ada yang meninggal nih, mendaki Brazil juga, mungkin menjadi ketakutan sendiri nggak sih? Sebenarnya kalau dari sebenarnya gue penasaran pengen hiking, sebenarnya dari gue pengen, cuman mungkin emang lebih suka dapat hobinya ya begini gitu, olahraga. Jadi dukungannya tuh dulu dikit gitu, apalagi orang tuanya juga yang kayak udah ya bola aja gitu olahraganya. Jadi hobi yang hikingnya tuh nggak disupport gitu. Jadi bener-bener emang akhirnya jadi hilang sendiri. Tapi kalau pengen nyobain sebenarnya berani aja, bismillah lah gitu. Tapi istri pernah naik Gunung Rinjani juga nggak sih? Gue? Enggak, istri. Oh, istri kayaknya pernah deh. Istri pernah. Di postingan-postingannya banyak kok di Instagram gitu, gunung-gunung itu. Tapi sering ngasih wejangan nggak sih, atau apa saran pendapat? Kalau selama sama gue belum pernah hiking lagi sih, Indah. Paling cuman ya justru dia yang sharing pengalamannya dia ke gue. Gitu. Ini tuh kalau di sini biasanya ya gitu, kayak misalkan minuman tinggal dikit, nanti sharing, terus nanti tuh kelihatan tuh yang egoisnya tinggi, siapa yang friendly, siapa yang kekeluargaannya, kayak gitu, lebih kelihatan biasa gitu. Justru gue dapat dari istri sih pengalaman cerita itu. Selain itu juga kan pasti trekking, naik gunung kan banyak ya pengalaman. Itu apa aja sih yang didapatkan ketika lagi naik gunung, hiking? Kan biasanya kan itu banyak sekali kan pengalaman dan seperti apa? Nah itu kalau pengalaman gue belum pernah masalahnya. Yang tadi gue bilang gue belum pernah, istri gue pengalaman. Tapi istri pernah ceritakan Gunung Rinjani seperti apa, medannya sulit? Rinjani tuh kalau setahu gue dari bini gue, batu-batuannya ya udah mau puncak, mau ke atas tuh, karena udah mulai agak ini kan diri. Terus ya itu kejadian yang batu besar jatuh itu bahaya banget. Terus dehidrasinya, terus tiba-tiba dingin juga kan. Ya, bini gue sampai meluk satu temen yang kedinginan tuh, sampai bener-bener buka jaket semua, nempel kulit. Kalau enggak dia kena ini kan penyakit hipotermia. Gitu. Itu ngalamin bini gue sampai ke atas lah. Tapi medannya emang susah banget, bukan buat bola atau seperti apa? Ya sebenarnya itu kan balik lagi ya, maksudnya kalau emang udah biasa, mungkin sedikit lebih bisa diatasin lah. Nggak gampang juga tapi bisa diatasi. Gini gue memang preparationnya memang lumayan lumayan matang banget waktu itu. Tapi menjadi worry nggak sih ibaratnya dengan berita-berita kan kurang enak gitu ya di gunung? Sebenarnya kalau worry
lah, mau gimana pun kan juga kita nggak ada yang tahu di atas sana kan, istilahnya berapa banding berapa gitu kan. Cuman ya namanya kalau hobi tuh nggak bisa dilarang sih gitu, kayak juga sama sepertinya hal kecil misalnya bola. Ya kalau dibilang bola, kalau misalnya kita bisa juga cedera, ankle atau gimana, paling parahnya apa, tapi kan amit-amit. Tapi kan maksudnya namanya hobi ya udah gitu, ya jalanin aja gitu. Ya kalau soal kayak gitu kita kan udah, kalau emang udah kena ya udah disentuhin sama yang di atas lah, cedera mah cedera gitu. Cuman maksudnya kita mungkin lebih preparationnya lebih ini aja, kalau emang misalnya kita benar-benar fit, yakin ya udah. Kan kalau juga kalau naik gunung kan gitu kan, kalau kita lagi sakit, bahkan kalau perempuan maaf ya lagi merah gitu, nggak boleh gitu. belum lihat. Kalau yang tadi yang Duraka itu tahu. Ini kan besarnya sendiri dari 1,3 M Dari warga Brazil. Brazil. Saat mengevakuasi berhasil mengevakuasi warga. Oh yang korbannya atau yang evakuasi? Yang tim evakuasi. Timnya. Oh ya bagus, alhamdulillah, maksudnya kan reward yang apa? Ya maksudnya dari warga ya alhamdulillah gitu, dapat rezeki. Selain memang udah kewajiban dia kan, maksudnya tim SAR-nya ya gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah bisa ditemuin dan warga senang dengan apresiasinya, kasih rewardnya dengan nominal kayak gitu. Setuju aja, rezeki dia. Tapi kan kemudian banyak orang karena ngasihnya khusus ke dia sendiri nih Bang. Ya udah rezeki dia lah. Mau dia apa kalau emang rezeki? Tiba-tiba misalnya gue juga ngasih, lo dikasih duit, berat. Tapi kalau doang ya udah rezeki kakaknya gitu aja. Gue simpel aja, udah jalan, udah rezeki. Tapi katanya evakuasi juga uangnya akan digunakan untuk peralatan evakuasi dan untuk reboisasi dari juga. Ya boleh-boleh aja, bebas itu hak dia kan. Selama udah ya tinggal dari dianya aja mau gimana, mau disumbangkan 2,5% atau gimana. Yang jelas ya dia udah dapat rezeki dan dia juga udah melakukan hal yang sangat luar biasa, menolong kan. Ya udah tinggal dianya aja. Tapi intinya rezeki dia. Baik lagi Kak, preparation istri itu kalau naik gunung itu berapa lama sih waktunya? Ya, ibaratnya apa? 3 hari sampai seminggu gitu. Oh. Kalau selama ini sih, selama gua nikah sih belum pernah lagi ya dia hiking, belum pernah. Cuman biasanya kalau sharing-sharing, lumayan istri tuh sering cerita tentang hiking, jadi lumayan hafal lah. Biasanya 3 hari sampai seminggu tuh udah dari ya, tidur bener, makannya dijaga, terus alat-alatnya. Kalau misalkan nggak sempet beli, dia biasanya sama sahabat-sahabatnya tuh, teman-teman yang cewek aksesoris saling pinjam, tuker-tukeran kayak gitu biasanya. Berarti di rumah masih alat hikingnya banyak ya? Masih ada, masih nyimpen.